Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah, Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan sebuah teks yang tidak asing bagi kita. Seringkali kita menggunakan teks ini dalam bercerita kembali kepada orang lain dengan apa yang telah kita lihat atau yang telah kita alami. Tentunya teman-teman pasti menceritakan kembali kepada teman kalian. Kira-kira apa ya nama teks ini? Nama teks tersebut adalah teks deskripsi. Ya, benar sekali. Saat kalian menceritakan kembali suatu hal, objek ataupun orang lain, manusia ataupun benda, maka kalian akan menggambarkan kembali saat teman-teman bercerita. Baik teman-teman, pastinya sudah memiliki bayangan kan untuk pengertian teks deskripsi. Mari kita lanjutkan ke pelajaran teks deskripsi ini. Yang pertama, kita mempelajari mengidentifikasi teks deskripsi. Kira-kira apa saja sih yang ada di dalam teks deskripsi, seperti ciri-cirinya, tujuan, dan lain sebagainya. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran ini atau KD. Nah, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Misalnya seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, semisalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.2 siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.3 siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1 siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan. Semoga dalam pertemuan ini teman-teman dapat memahami dengan baik teks deskripsi sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, mungkin teman-teman sudah paham ya apa pengertian teks deskripsi. Agar teman-teman lebih memahami lagi pengertian teks deskripsi, Ibu akan menyisipkan
cuplikan video yang berisikan teks deskripsi. Nah, itulah cuplikan video Tanjung Bira. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah merasakan suasana di sana? Untuk selanjutnya, apabila teman-teman memiliki pertanyaan tentang seputar teks deskripsi, maka Ibu akan membuka sesi tanya jawab di kolom komentar yang insya Allah akan Ibu bahas di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, memiliki ciri berupa penggambaran makhluk hidup, tempat, suasana, dan benda. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera, seperti penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba, pendengaran. Yang ketiga, bersifat fisik atau sifat manusia atau hewan. Misalnya, menggambarkan sosok harimau. Harimau berbadan gagah dan ganas, dan lain-lain. Teks deskripsi berupa penggambaran makhluk hidup, misalkan seperti manusia ataupun hewan. Misalkan, ketika adik sedang berkunjung ke kebun binatang, maka ia akan menceritakan bertemu atau menemukan binatang apa saja yang menurutnya itu menarik. Lalu ia menceritakan ciri-cirinya, badannya seperti apa, warna bulunya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu ketika misalnya seseorang telah bertemu dengan teman baru, lalu dia pun bercerita kembali kepada ibunya misalkan, pasti ia akan menceritakan bahwa teman barunya itu amatlah baik, cantik, misalkan apabila ia perempuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya berupa penggambaran seperti tempat, suasana, dan benda sudah tergambarkan ya pada video cuplikan yang tadi. Lalu yang berupa atau kaitannya dengan panca indera, penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba atau pendengaran. Misalkan penglihatan seperti teman-teman berkunjung kemana dan melihat langsung, lalu teman-teman menceritakan kembali kepada teman-teman. Lalu penciuman, misalkan aroma parfum. Wah, parfum merek ini ternyata wanginya seperti mencium aroma melati yang murni. Untuk panca indera pengecapan lidah atau rasa, seperti kalian menceritakan makanan yang telah kalian cicipi. Panca indera yang berupa peraba, misalkan kalian sedang menjual baju, lalu kalian mengiklankan baju tersebut dengan kain berbahan lembut dan sejuk dipakainya, maka itu adalah teks deskripsi panca indera peraba. Selanjutnya panca indera pendengaran, misalkan kalian mendengarkan suara azan orang tertentu yang kalian ceritakan kembali kepada orang lain bahwa azan orang tersebut sangat merdu sekali. Penggambaran bersifat fisik atau sifat manusia
atau misalkan hewan. Contohnya menggambarkan sosok harimau. Misalkan bercerita seperti ini. Harimau berbadan gagah dan kuat. Ia pun memiliki sifat pemarah ataupun ganas, sehingga ia dijuluki sebagai raja hutan. Nah, itulah sebagai ciri-ciri teks deskripsi secara umum. Tujuan teks deskripsi, nah mengapa sih teks deskripsi itu dibuat? Berikut adalah tujuan teks deskripsi. Yang pertama, memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, benda, atau orang tertentu. Seperti yang telah Ibu contohkan sebelumnya. Ciri-ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contoh, aku memiliki seekor kelinci yang lucu, tubuhnya mungil, berwarna putih, bulunya sangat lembut sekali. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan. Kelinciku seperti anjing peliharaan. Ia menuruti apa yang aku maksudkan. Dia selalu mengikutiku ketika aku berlari. Dia sangat lucu sekali. Nah, hal tersebut adalah kalimat rincian untuk mengkonkretkan dalam bentuk sifat yang penurutnya. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya, kata indah diganti dengan kata memukau, menakjubkan, mengagumkan, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata majas apabila diperlukan untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, Kakak Mei cantik, berkulit putih, bersinar bak rembulan di malam hari. Yang kelima, menggunakan bahasa yang menarik sehingga pembaca atau pendengar benar-benar merasakan apa yang dirasakan dan dilihat oleh sang penulis atau orang yang bercerita. Misalnya, di sini kalian harus pandai merangkai kata untuk membentuk suatu paragraf sehingga membentuk teks deskripsi yang menarik. Jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Maksudnya adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, yaitu seperti tadi dalam kutipan video yang Ibu sajikan. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, misalkan seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Maksudnya adalah teks deskripsi yang disisipkan dalam sebuah cerpen, iklan, atau novel, lagu, dan lain-lain. Baik teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Berikut Ibu beri contoh kembali agar teman-teman dapat menyusun teks deskripsi dengan baik. Mari kita lihat bersama contoh teks deskripsi berikut ini. Perhatikan contoh berikut dengan tema lingkungan. Aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya? Ya, aku
Aku adalah sebuah jam dinding. Sip, jawaban kalian benar. Setelah menebak nama benda, coba yuk kita mendeskripsikan tentang benda yang ada di rumah dengan mengisi titik-titik pada gambar berikut. Aku biasanya berada dinyalakan ketiga orang. Manfaatku adalah, aku adalah benda yang sering berada di. Aku merupakan tempat untuk menyimpan makanan yang disimpan di dalamku pasti. Nah, sekarang kalian coba mendeskripsikan sendiri. Yuk, kita deskripsikan gambar berikut ini. Dari video tadi, semoga menambah pengetahuan teman-teman dalam menyusun teks deskripsi. Baik, pembahasan saat ini sudah selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iqra'u warqa